Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alesana Elva, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk mahasiswa E2011-007. Pada pertemuan ini saya akan mereview kembali mata kuliah pertemuan ke-13 di mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH serta asisten dosen Dr. Emredi Ardhani SMH, yang mana telah dijelaskan mengenai keputusan tata usaha negara atau BSIKI. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif yang pertama, sifat norma hukum. Keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum, meliputi yang pertama norma hukum abstrak, misalnya undang-undang. Yang kedua norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. Ketiga, norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, ada norma individual abstrak, misalnya izin gangguan. Keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban. Yang pertama, status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hak atau kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah. Kemudian keputusan tentang kepegawaian. Yang pertama, keputusan tentang mutasi PNS, di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukuman disiplin atau terselubung. Yang kedua, keputusan tentang hukuman disiplin PNS, di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. Kemudian keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi. Kemudian keputusan dalam rangka ketentuan larangan dan atau ketentuan pemerintah. Yang pertama ada perizinan, substansinya mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin. Yang kedua ada dispensasi. Yang ketiga ada konsensi. Kemudian yang kedua, keputusan yang menyediakan sejumlah uang, yang contohnya yang pertama subsidi diberikan karena pemerintah ingin melancarkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan, contoh penetapan pajak dan penetapan retribusi. Yang keempat, keputusan yang memberikan suatu kedudukan, contoh pengangkatan seorang pegawai negeri sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian Negara. Dan yang terakhir ada keputusan penyitaan, contoh pencabutan hak berdasarkan Undang-Undang tentang pencabutan hak milik nomor 20 tahun 1961. Kemudian fungsi dan aktivitas negara. Yang pertama, utre hukum. Administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Dengan kata lain, HAN adalah merupakan sekumpulan peraturan yang memberikan wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Administrasi negara mempunyai fungsi mengatur warga masyarakat dengan mendapat wewenang di hukum administrasi negara. Dua macam tindakan umum TUN sebagai berikut. Yang pertama, tindakan hukum TUN berdasarkan hukum perdata atau hukum privat. Yang kedua, tindakan hukum TUN berdasarkan hukum publik. Kemudian perbedaan antara ketetapan dan peraturan ialah yang pertama, ketetapan atau keputusan TU sifatnya konkret dan khusus, artinya dibuat untuk menyelesaikan suatu hal konkret yang telah diketahui lebih dahulu oleh administrasi negara dan dituju kepada orang tertentu. Peraturan undang-undang misalnya sifatnya abstrak dan umum, artinya dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui terlebih dahulu dan yang kemungkinan akan terjadi peraturan ini diberlakukan untuk umum. Kemudian dua jenis mengenai kekuatan hukum suatu ketetapan sah meliputi yang pertama, ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis. Kedua, ada ketetapan yang mengandung ketetapan yuridis. Kemudian ada dua macam kekuatan hukum. Yang pertama, kekuatan hukum formal, dan kedua, kekuatan hukum material. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.